Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriastati Fajar Asia. Saat ini saya CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 252 Jakarta. Untuk saat ini saya akan mengadakan wawancara pra-observasi dengan rekan sejawat di SMP Negeri 252 Jakarta dengan Ibu Devi Malia. Pada saat ini Bu Devi mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan saat ini saya akan mengadakan wawancara. Selamat pagi Bu Devi. Selamat pagi Bu Fajar. Gimana, sehat? Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Bu Devi, nanti pada saat kita jadwalkan observasi, nah sebelumnya kita adakan pra-observasi dulu ya, jadi kita adakan wawancara dulu. Nah, terkait observasi yang akan kita laksanakan itu dari observasi itu kompetensi atau tujuan apa yang ingin dicapai Bu Devi pada saat pembelajaran? Ya, baik. Saya sebagai guru bahasa Indonesia saat ini kan mengajar di kelas 7 ya Bu ya. Oh, ya. Untuk materi saat ini kami masuk pada materi teks deskripsi. Ya. Nah, untuk teks deskripsi ini sekarang kompetensi yang ingin kami capai itu adalah peserta didik itu mampu menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Setelah sebelumnya kami sudah mempelajari dan menganalisis struktur kebahasaan dari struktur dari teks deskripsi itu sendiri. Nah, sekarang adalah kaidah kebahasaan. Jadi menganalisis teks kebahasaannya ya. Nah, oke. Nah, dari tujuan itu materi yang sudah Ibu siapkan bisa dijelaskan. Oke, baik. Jadi kalau di dalam kaidah kebahasaan teks deskripsi itu ada beberapa runtutan atau turunan materi lagi. Jadi memang untuk kaidah kebahasaan itu sendiri saya mengambil waktu yang cukup panjang karena memang ada beberapa turunan materi yang berkaitan dengan seperti kata sifat, lalu ada kata benda juga, lalu ada kata kerja, sama di dalam kaidah kebahasaan ini juga ada memakai kata-kata kiasan. Nah, jadi yang memang perlu saya antisipasi adalah mungkin kalau di kata benda, kata sifat, kata kerja, anak sudah terbiasa, tapi di kata-kata kiasan, nah ini ya mungkin perlu pemahaman yang lebih mendalam ke anak-anak. Baik. Nah, kalau materi yang Ibu jelaskan tadi sebenarnya menarik ya, untuk kata-kata kiasan ini. Nah, metode apa yang akan Ibu gunakan untuk ini kan hal baru ya buat anak. Nah, ini jadi metode yang digunakan itu apa dan kenapa Ibu menggunakan metode? Yang pertama yang ingin saya gunakan adalah tanya jawab ya. Kenapa saya pilih metode tanya jawab? Pertama, saya harus melangkah dulu ke pemahaman awal yang dimiliki anak. Apakah anak sudah punya pengetahuan awal mengenai apa itu kata kiasan? Terkadang ada beberapa anak atau ada anak-anak atau kita sendiri itu mau memakai kata kiasan, tapi kita sendiri nggak tahu, oh ternyata saya sudah memakai kata kiasan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin yang pertama saya buat adalah tanya jawab, kemudian nanti saya akan berdiskusi secara berkelompok. Jadi di dalam kelompok mereka bisa saling sharing atau bertukar pikiran dengan teman-teman. Gitu ya. Jadi tanya jawab itu untuk menggali kemampuan awal anak ya. Gitu. Memang sebenarnya sering ya kita itu menggunakan kata kiasan, cuma kita nggak sadar kalau itu sebenarnya kata kiasan. Nah, kalau sudah itu sudah tahu kemampuan awal anak, kita lanjut dengan diskusi, gitu ya.
apakah nanti pada saat pembelajaran itu Bu Devi menggunakan media pembelajaran? Ya, tentu ada media pembelajaran selain memang di kelas sudah terpasang Infokus ya Bu ya. Jadi saya mau menambah satu lagi aplikasi, itu namanya aplikasi Mentimeter. Pakai Mentimeter. Ya, jadi boleh saya jelaskan sedikit tentang Mentimeter ya Bu? Silakan, Ya. iya. Jadi Mentimeter ini sebuah aplikasi yang bisa diakses oleh siapa saja dan penggunaannya juga masih gratis. Ya, jadi nanti saya akan buat PPT, tapi saya bekerjanya di Mentimeter. Nanti Mentimeter ini saya akan hubungkan ke Infokus sekolah. Nah, dengan memakai Mentimeter ini saya dan semua anak bisa berdiskusi. Jadi sistemnya seperti kita chat-chatan di WA, tapi kita bisa mengatur apakah kita mau menampilkan nama anak atau mau menyembunyikannya di dalam chat itu. Nanti itu akan saya lanjutkan ke Infokus, jadi semua anak bisa saling melihat jawaban anak-anak lain. Nah, kenapa saya pilih Mentimeter? Karena memang di kelas yang akan saya ajar itu, di kelas 7B itu memang anak-anaknya ada yang aktif, lalu ada yang sebenarnya mungkin mau bertanya, tapi ada perasaan malu di dalam dirinya. Nah, harapan saya dengan memakai Mentimeter ini, saya bisa mengcover ya anak-anak yang memang sudah aktif dan anak-anak yang masih sembunyi-sembunyi atau malu-malu gitu Bu. Menarik sekali ya. Jadi ini kalau saya simpulkan tadi, Bu Devi itu akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif ya. Iya. Dan ini menggunakan gadget ya. Iya benar. Iya. Nah inilah pada saat ini kan anak-anak kan memang dibolehkan ya menggunakan gadget. Jadi ini Bu Devi bisa mengajarkan anak bahwa penggunaan gadget pada saat proses pembelajaran. Oke, menarik sekali Bu Devi ya. Nah sekarang terakhir nih Bu Devi, apa yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Ya, yang pertama memang anak-anak semuanya harus sudah perlu pakai internet. Nah, berarti sebelum mengaplikasikan aplikasi ini ke anak-anak, saya pasti harus informasi dulu ke mereka. Dan kebetulan saya adalah wali kelasnya, jadi saya bisa informasikan ke orang tuanya biar anak-anak ini difasilitasi untuk pakai belajarnya. Kemudian karena memang di kelas yang saya ajar ini ada peserta didik dengan berkebutuhan khusus, ya tentunya saya juga harus bisa memfasilitasi mereka. Caranya memang di modul ajar yang akan saya buat ada tujuan-tujuan pembelajaran yang tidak saya samakan dengan anak-anak pada umumnya. Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, tapi saya akan tetap coba melakukan pendekatan kepada mereka. Mungkin saya bisa mendatangi langsung biar mereka juga bisa mengetikkan apa yang ada di dalam pikiran mereka, karena walaupun mereka PDBK tapi sudah mampu menulis. Jadi memang saya akan fokuskan ke arah sana, jadi biar semua anak itu bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam belajar. Oke, menarik sekali ya Bu Devi. Jadi nggak sabar ini pengen nanti lihat saat observasi ya di kelas. Oke, ya terima kasih Bu Devi untuk wawancara pra observasi ini. Nanti kita bertemu lagi pada saat observasi di kelas. Ya, saya juga tertarik dan sudah tidak sabar pengen melihat apa yang sudah disampaikan Bu Devi tadi. Demikian wawancara pra observasi dengan Bu Devi sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP 252. Sampai bertemu kembali pada saat kita observasi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan sebelum mulai bacaan, baiknya kita berdoa membawa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali. Ya, benar sekali. Oke.
Kamu udah belajar definisi ciri-ciri dari sebuah teks deskripsi. Kamu juga sudah belajar apa? Yang terakhir kali kita pelajari di hari Selasa. Apa namanya? Iya, struktur teks deskripsi. Ada yang tahu kira-kira hari ini kita mau lanjut belajar apa? Teks deskripsi lagi jawabannya? Iya benar. Tapi materinya tentang apa? Ada kira-kira yang tahu? Nggak tahu. Kira-kira kalau kita mau belajar tentang teks deskripsi apa lagi ya? Udah selesai ciri, udah selesai definisi, udah selesai struktur. Berarti yang terakhir apa? Membuat teks deskripsi. Iya. Tadi malam nggak baca buku ya? Sebelum kita membuat sebuah teks deskripsi, ada satu lagi yang harus kita kerjakan. Apa itu? Coba lihat PPT saya ya. Nah, kelihatan sampai ke belakang? Boleh kasih jalan sedikit tuh untuk saya bisa akses ke sana kembali. Terima kasih ya. Baik. Hari ini kita akan lanjut. Kita akan belajar kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Sebelum kita ke tujuan pembelajaran, ya. Sebelum kita ke tujuan pembelajaran, saya mau kamu semuanya mengeluarkan HP. Sudah? Saya mau kamu ketika di Google kamu aplikasi Mentimeter. Hari ini kita mau pakai media Mentimeter. Ada yang pernah sebelumnya pakai Mentimeter? Belum. DST udah? Belum. Oke. Bu, apa sih Mentimeter? Mentimeter ini salah satu media pembelajaran. Ya, nantinya teman-teman kita bisa ngobrol langsung dan akan sama-sama kita saksikan di slide PPT saya. Oke? Kamu juga bisa like loh kalau kamu suka dengan presentasi saya. Betul. Nah, sebelum kita ke tujuan pembelajaran, apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Nah, ini dia. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata kaidah kebahasaan? Stop, jangan dijawab dulu. Caranya, silakan kamu masuk ke Mentimeter, lalu masukkan kode 252800 yang ada di atas. Ada lihat? Bisa lihat teman-teman? Bisa ya? Ya, ada enter code katanya, enter code. Ya ini. Enter code. Ini ada yang like sampai 1000 kali. Oke. Coba dijawab teman-teman. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata kaidah kebahasaan sebelumnya? Oke, ya udah sih nanti kita bisa lihat jawaban kamu. Nanti jangan bergerak terus ya.
Oke, kata-kata yang sebelumnya tidak baik dibuat menjadi baik. Itu ya Aisyah. Oke, yang lain. Iya, kamu. Kaidah bahasa itu seperti aturan dalam penggunaan suatu bahasa itu. Aturan atau dalam penggunaan suatu bahasa. Yang lain. Iya, silakan. Wow. Apa yang lebih baik digunakan kalau kalimat? Apa yang lebih baik digunakan untuk membuat sebuah kalimat? Ayo yang lain coba yuk, kasih jawabannya di sini yuk. Ya. Bila sudah pernah apa sih kaidah pembahasan itu? Silakan yuk diketik. Nanti kita bisa lihat jawaban kamu. Coba. Ada jawaban ketik. Kalau belum berarti nggak bisa jawab. Coba kita lihat jawaban yang lain. Tadi mau saya yang sudah tapi belum jawab. Coba. Kalau tidak tahu apa itu kaidah kebahasaan, kira-kira mungkin nggak ya dia tahu apa kira-kira kegunaannya? Enggak ya? Enggak ya? Kalau nggak tahu itu apa, nggak mungkin tahu kegunaannya apa ya kan? Coba kita lihat jawaban dari teman-teman yang lain. Oke, kata-kata yang lebih bagus. Kaidah kebahasaan adalah penggunaan kata dalam satu bahasa, mengubah bahasa yang buruk menjadi lebih baik. Ada lagi mungkin yang mau sumbang ide? Kaidah-kaidah yang digunakan dalam membuat sebuah kalimat atau kata, aturan atau merangkai kata-kata dalam bahasa yang lebih baik. Ada lagi yang mau sumbang ide? Oke, ada banyak. Aturan, kosakata, kata-kata yang lebih bagus. Mau tahu jawabannya? Mau? Ada lagi yang mau ketik-ketik di sini? Udah? Coba kita lihat jawabannya ya. Ya. Nah, kaidah kebahasaan itu ini. Siapa tadi ya yang ada kata-kata aturan? Ada kata kuncinya kan? Siapa ya tadi yang jawab aturan? Kamu ya, kasih tepuk tangan dong untuk kamu. Coba saya mau satu orang untuk membaca. Silakan Yosi. Silakan Yos, baca Yos. Apa itu kaidah kebahasaan? Aturan yang dijadikan acuan untuk menentukan konteks agar teks tersebut jelas dan beda jenis teks, maka beda pula kaidah kebahasaannya. Berarti kaidah itu apa artinya teman-teman? Aturan yang ditentukan. Ya. Aturan yang dipakai untuk membuat sebuah teks. Beda teks ya, beda kaidah kebahasaannya. Sama seperti kamu berbicara ya. Kamu ini saat ini berbicara tersusun dari pola kalimat. Apa itu? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Coba kalau kamu bicara tiba-tiba polanya tidak beraturan, orang bisa paham nggak ya? Sama juga dengan kaidah kebahasaan ya. Tugasnya dia adalah mengatur sebuah teks agar tersusun dan beruntun. Beruntun artinya apa sih? Apa? Sesuai struktur. Artinya beruntun. Apa? Berturut ya. Lanjut. Nah, coba perhatikan. Dalam sebuah teks deskripsi ada 3 kaidah pembahasannya, teman-teman. Yang pertama ada kata
biasanya bisa disebutkan kata lebih dan sama. Oke, biasanya bisa disebutkan oleh kata lebih dan kata sama. Kegunaannya apa? Menjelaskan karakter atau Ciri dari stop dulu ya, tahan ya. Siapa ini? Ikon Sampo, katanya Ikon Sampo benar. Ikon Sampo Sangit ya. Gak boleh sebenarnya ya. Ini siapa? Maudi Alyunda ya. Dia ini salah satu perempuan yang berpengaruh ya. Baru-baru ini dia menyelesaikan pendidikannya di mana teman-teman? Di mana? Di luar negeri, tempatnya di mana? Di mana teman-teman? Nggak tahu, aduh. Nanti kita bahas tentang Maudi Alyunda. Coba jawab pertanyaan saya nih. Sekarang coba buat satu buah kalimat yang mengandung kata sifat di dalamnya mengenai si Maudi Alyunda. Ayo. Senyum sangat manis. Lanjut. Males. Pintar. Kalimat teman-teman, kalimat. Bukan kata. Kalimat. Apa?
Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Astati Fajar Asia, CGP Angkatan 10, dan bersama rekan sejawat saya Ibu Devi Maria. Baik, untuk kali ini kita akan mengadakan wawancara setelah observasi. Ya, kita mulai saja. Bu Devi, ya, gimana hari ini? Sehat kan ya? Sehat Bu, Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Baik, Bu Devi, kemarin kan kita sudah mengadakan observasi ya untuk di kelas itu. Setelah pelaksanaan pembelajaran itu, apa kesan Bu Devi setelah mengadakan pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan apakah pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan rencana? Ya, di awal memang ketika proses perencanaan kan saya sempat berpikir ya, dengan aplikasi yang baru apakah anak-anak bisa langsung terhubung ke proses pembelajaran. Tapi ternyata ketika proses pelaksanaan ya saya senang, saya rasa memuaskan ya Bu ya. Kemudian kalau ditanya apakah sudah sesuai dengan rencana, ya saya rasa sih sesuai dengan rencana yang sebelumnya sudah saya buat. Baik, berarti memang sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Oke. Nah, Bu Devi bisa ceritakan hal-hal yang kemarin itu saat proses pembelajaran itu ada nggak hal yang memuaskan dan yang Bu Devi rasa kurang memuaskan gitu? Ya, kalau yang memuaskan saya nggak menyangka sebenarnya tanggapan anak ya Bu ya. Artinya ketika saya melakukan proses pembelajaran tanpa media, misalnya hanya berlangsung dengan tanya jawab biasa, biasanya kan itu anak-anak merasa sungkan ya atau malu. Mereka mungkin tahu, tapi mereka takut salah. Jadi sedikit itu yang mau berani mengungkapkan pendapat. Nah, dengan kemarin saya pakai media itu, ya keren sih saya rasa anak-anak itu berani ngomong, berani mengungkapkan pendapat selama proses pembelajaran. Kemudian untuk hal yang kurang memuaskannya, saya masih berproses ya Bu ya. Karena kemarin itu kan baru ya Bu ya. Jadi memang anak yang PDBK itu, kelas saya itu ada 2 anak PDBK. Saya masih bisa menjangkau yang satu. Nah, yang satunya lagi ini belum. Tapi sih saya harap sepertinya dibantu oleh teman-temannya. Dan nanti untuk kedepannya mungkin saya bisa gantian fokusnya setelah dari yang ini lalu ke yang satu lagi. Sama satu lagi itu karena apa ya, masuk ke kelas itu ternyata anak saya itu belum duduk berdasarkan kelompok. Jadi lumayan sih ada terpotong sedikit waktunya. Iya, karena memang kemarin itu hal yang pertama ya bagi anak, dan itu luar biasa ya kemarin antusias anak itu benar-benar sesuai dengan harapan. Iya. Oke, nah bagaimana perkiraan Bu Devi tentang kompetensi siswa itu yang kita fokuskan pada kecakapan hidup? Ya. Memang kan harapannya dengan memakai media ini, saya berharap itu yang paling saya harapkan adalah adanya keinginan anak untuk berani berpendapat. Nah, sekolah itu adalah ruang lingkup terkecil ya sebenarnya, walaupun ada keluarga, tapi yang kedua itu adalah sekolah menurut saya. Nah, dengan di sekolah dia berani berpendapat, saya berharap ke depannya atau di pelajaran-pelajaran lainnya ataupun nanti ketika dia udah lebih dewasa, entah itu SMA atau kuliah, dia lebih berani lagi untuk berbicara. Yang kita harapkan di masyarakat, dia berani berpendapat dan mengemukakan pikiran dia di masyarakat. Iya. Dan memang kemarin sudah terlihat ya, anak itu semuanya antusias pada mengungkapkan pendapatnya gitu. Iya. Ada nggak kesulitan siswa
yang dihadapin gitu? Ya, tentu ada ya Bu ya. Ada ya. Iya. Walaupun sebelumnya saya sudah sampaikan ke anak-anak bahwa nak jangan lupa ya, kalian itu harus membawa handphone dan jangan lupa ya kuotanya diisi. Iya. Tapi memang saat pelaksanaan kemarin masih ada anak yang belum membawa handphone dan masih ada anak yang sudah membawa handphone tapi ternyata kuota internetnya belum diisi. Nah, setelah saya tanya memang kenapa tidak membawa handphone, karena memang ada anak yang berbagi handphone dengan orang tuanya. Jadi Karena pembelajarannya kemarin online ya, Ya, menggunakan benar. kuota. Ya. Ya. Nah itu tadi ada kesulitan dari siswa ya. Nah ada nggak kesulitan dari Bu Devi sebagai guru? Gitu. ya, kalau dari saya pribadi ya, karena di awal anak-anak kan belum duduk berdasarkan kelompok ya Bu. Oh ya. Akhirnya kan saya minta mereka kan untuk duduk berdasarkan kelompok. Ya memang kelompoknya jadinya kurang rapi. Akhirnya akses saya untuk menuju anak-anak yang ada di Oh, belakang itu agak terkendala. Jadi saya bolak-balik tuh meminta anak-anak, nak boleh maju sebentar. Karena itu tadi yang di awal mereka belum buat kelompok secara rapi. Kemudian saya masuk, akhirnya saya susah mengakses anak-anak yang ada di belakang. Ya. Jadi biar bisa gampang menjangkau ke semua sisi pada anak yang membutuhkan gitu Ya, ya. karena makan HP ya Bu ya. Iya, Kita harus betul. ekstra juga memperhatikannya. Iya. Nah, dari beberapa kesulitan tadi ya, ada kesulitan yang dari siswa, bahkan Bu Devi sendiri mengalami, ada kesulitan juga, Mbak Viro. Nah, ada nggak solusi dari Bu Devi sendiri untuk mengatasi kesulitan itu? Solusi untuk yang anak ya Bu ya. Justru saya temukan saat itu juga, saat proses pembelajaran itu berlangsung ya. Oh, gitu. Ya. Aha. Jadi kan itu memang ada anak yang tidak membawa handphone. Lalu saya coba berpikir ya, bagaimana sih cara saya menjangkau anak yang nggak bawa handphone? Saya minta mereka ngomong secara langsung. Saya minta ada yang berani mengungkapkan pendapat secara langsung. Ternyata anak yang tidak membawa handphone ini dia berani angkat tangan untuk bicara langsung. Terus untuk masalah yang tempat duduk itu yang saya sulit menjangkau, saya rasa kedepannya memang saya harus lebih perhatian lagi ke proses pembentukan, atau mungkin saya bisa koordinasi juga dengan guru mata pelajaran sebelumnya biar anak-anak itu mungkin lebih bisa mempersiapkan untuk barisan-barisan kelompoknya, jadi saya bisa akses kemana-mana ya. Terus untuk yang tadi, yang kuota? Ya, untuk yang kuota internet. Nah ini nih harapan saya nih, kalau memang tidak bisa dari orang tua, ya saya juga sarankan ke anak-anak mungkin bisa berbagi, bisa pakai hotspot teman atau tethering teman, ya bagian dari berbagi cakapan hidup juga ya Bu ya. Iya. Berbagi dengan teman. Oke. Ini ya solutif sekali ya tadi ya. Oke. Nah, dari apa yang sudah kita laksanakan kemarin itu hal-hal yang sudah hal-hal yang sudah mantap, terus hal-hal yang perlu peningkatan ini. Nah, kita identifikasi ya. Ini coba berdasarkan kegiatan yang dilakukan kemarin, kira-kira hal-hal apa saja gitu, yang perlu peningkatan dan yang sudah mantap itu apa gitu, dan perlu ditingkatkan lagi. Kalau untuk media ini pasti saya akan ini ya Bu ya, terus pakai untuk materi-materi berikutnya, mungkin nanti saya akan cocokkan juga, bisa saya pakai juga mungkin untuk di kelas lain. Kemudian yang sudah mantap ini proses tanya jawab anak ini, saya senang banget dengan keaktifan anak-anak, walaupun memang berangkat masih melalui gawai mereka. Tapi harapan saya ke depannya mereka bisa lebih berani lagi. Terus untuk media udah oke, tapi mungkin saya perlu kolaborasikan lagi. Itu kan masih proses pembelajaran ya Bu ya. Untuk proses penilaiannya mungkin saya bisa gabungkan dengan aplikasi lain, bisa jadi itu kuisis. Jadi memang murni satu hari itu kita belajar sambil bermain. Mungkin nanti kedepannya bisa saya buat. Menarik sekali.
Iya, dan Ibu sudah melihat bahwa pembelajaran itu memang kemarin benar-benar interaktif ya, anak semuanya aktif dan bisa memanfaatkan HP. Iya, gadget, karena anak itu sekarang kan semuanya menggunakan HP ya, HP. Jadi anak lebih antusias gitu ya. Nah, itu untuk harapan kita. Dan satu lagi Bu Devi. Saran untuk pertemuan berikutnya apa? Ya saran untuk pertemuan berikutnya persiapannya lebih matang lagi. Walaupun ini sudah oke, tapi mungkin harus benar-benar cek persiapan dari anaknya bagaimana, lalu persiapan dari saya sendiri sebagai pengajar itu bagaimana. Bagus sekali dari saya kemudian mengikuti observasi di kelas, dan juga dari sini pasca ini sudah luar biasa sekali ya, dan ini bisa untuk menjadikan kita motivasi terutama untuk diri kita ya, supaya lebih memberikan pelayanan yang lebih meningkat lagi. Dan kita tetap ya, sudah ada tadi media interaktif yang satu, akan menambahkan media interaktif yang lain. Oke, terima kasih Bu Devi ya, sukses selalu. Terima kasih Bu. Ya, tetap semangat. Ya, pasti. Terima kasih. Baik, demikian tadi wawancara kita pasca observasi dengan Ibu Devi Maria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.